ikan. Ikan dibeli, dimasak santan. Selamat datang hadirin, kami ucapkan di peringatan Hari Ibu RKI PKS Kota Balikpapan. Aplaus dulu dong Ibu. Laut dalam berwarna biru, dalamnya tidak ada yang tahu. Terima kasih duhai para ibu, karenanya selalu ada sejuta cinta untukmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kemudahan, nikmat waktu yang insya Allah akan kita gunakan untuk selalu untuk kebaikan. Semoga senantiasa kita diberikan keikhlasan dan niat yang lurus karena Allah dalam tiap langkah kita, sehingga setiap langkah kita dapat dihitung sebagai pemberat amal kebaikan di hari penimbangan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita suatu saat nanti dikenali sebagai umat yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu, para undangan yang telah hadir di peringatan Hari Ibu tahun 2021 dari Rumah Keluarga Indonesia Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan. Acara peringatan Hari Ibu ini mengangkat tema Sejuta Cinta untuk Ibu. Berikut susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini hingga sore nanti. Yang pertama adalah kita melakukan registrasi ya, dan tes kesehatan berupa cek gula darah dan tekanan darah, pembukaan, tilawah dan syair tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Balikpapan dan Mars PKS, sambutan Ketua Panitia sekaligus Ketua BPKK DPD PKS Kota Balikpapan, sambutan Ketua DPD PKS Kota Balikpapan, kemudian doa, kemudian kita akan mengadakan acara inti yaitu talk show mengenai penyuluhan kesehatan dengan tema Ibuku Dokter Keluargaku, kemudian pemberian buket bunga dan foto bersama, kemudian sholat asar dan sesi cek gula darah serta tekanan bagi yang belum. Kemudian kita akan mengadakan olahraga sedikit ya bunda-bunda nanti sore, yaitu senam Nusantara bersama para ibu, pemberian nutrisi kesehatan dan bingkisan, dan penutup. Mudah-mudahan acara kita kali ini dari siang hingga sore nanti akan berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan dari acara ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan tilawah dan sari tilawah oleh Saudari Utina Winda Medina SPD. Kepada Uti Winda Medina SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Sadaqallahul Azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair kepada Ukhti Winda. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, terutama yang membacanya, mendapatkan kebaikan dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Menginjak acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, diikuti dengan himne Balikpapan dan Mars PKS. Mungkin tadi telah diberikan selebaran ya untuk menyanyi bersama-sama. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.
PKS dengan kita mengembangkan tangan bersama. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, selamat datang kepada Ustadz Sonhaji, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan. Sebelum kita memulai sambutan, perlu saya perkenalkan bahwa acara rangkaian dari kegiatan Hari Ibu Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan tahun 2021 adalah meliputi dari 5 rangkaian kegiatan, yaitu adalah sosialisasi konsultan keluarga Rumah Keluarga Indonesia Kota Balikpapan, kemudian ada pemberian nutrisi untuk ibu, pemeriksaan gula darah dan tekanan darah, kemudian nanti kita akan mengadakan talk show dengan judul Ibuku Dokter Keluargaku sebagai penyuluhan kesehatan, dan senam Nusantara bersama para ibu yang akan kita adakan nanti sore. Untuk itu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua BPKK DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan. Kepada Ibu Heni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih kayaknya ibu-ibunya. Apa habis diperiksa gula darah jadi pada lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DPD PKS Kota Balikpapan Bapak Haji Son Haji, yang kami hormati Ketua DPC PKS Kota Balikpapan, se-Kota Balikpapan, ada 6 kecamatan yang hadir di sini. Yang kami hormati narasumber dan moderator yang telah hadir di sini. Yang saya banggakan pengurus BPKK, DPD, DPC, dan Depra yang telah berjibaku beberapa hari ini untuk mempersiapkan agenda peringatan Hari Ibu tahun 2001 dengan tema Sejuta Cinta untuk Ibu. Dan yang kami hormati ibu-ibu semua, bunda-bunda hebat yang hadir di sini, bunda-bunda tangguh yang telah selama 2 tahun ini mendampingi keluarga mendampingi keluarga menjadi keluarga yang tangguh. Salat dan salam kita haturkan kepada teladan utama Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, insya Allah tetap istiqomah dalam menjalankan risalahnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, saya berbahagia pada siang hari ini karena melihat antusiasme dari para peserta kegiatan peringatan Hari Ibu. Saya ucapkan selamat datang kepada ayah bunda semua. Insya Allah semoga acara pada hari ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar ya, dan semuanya bisa mengikuti sampai akhir. Acara ini merupakan salah satu program dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS Balikpapan. Ini merupakan bentuk apresiasi ya buat para ibu semua yang ada di Kota Balikpapan yang menjadi sudah luar biasa gitu ya, luar biasa berjuang gitu ya selama 2 tahun terakhir ini menghadapi masa pandemi, mendampingi putra-putrinya belajar online ya Bunda, menjadi guru-guru dadakan gitu ya, menjadi guru-guru dadakan, kemudian juga mendampingi para suaminya gitu, mendampingi keluarganya supaya menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas gitu ya, mempunyai keluarga-keluarga yang tahan banting, keluarga-keluarga yang tangguh insya Allah. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang ingin saya perkenalkan kepada ayah bunda semua, yaitu tentang Rumah Keluarga Indonesia. Jadi di Deputi Ketahanan Keluarga itu ada salah satu program namanya adalah Rumah Keluarga Indonesia. Harapannya ke depannya ini adalah menjadi pusat kegiatan dan pembinaan untuk seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi RKI ini sudah ada di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia, dan di Balikpapan pun sudah ada di perkelurahan ya, rumah-rumah keluarga Indonesia. Nah, apa saja sih kegiatannya gitu ya, Rumah Keluarga Indonesia? Yang pertama ada pos kesejahteraan, pos ekonomi keluarga ya. Pos ekonomi keluarga ini adalah nanti ada semacam pembinaan buat ibu-ibu yang akan misalnya punya pemberdayaan ekonomi. Nanti kita akan bekerja sama dengan bidang BPJE ya, BPJE yang ada di DPD PKS Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua adalah ada RKI Peduli. RKI Peduli yang kita laksanakan banyak ya. Kita akan sudah mengadakan berbagai macam kegiatan bazar keliling gitu ya. Bazar keliling untuk apa? Yaitu untuk melayani masyarakat, kemudian berkhidmat untuk masyarakat dan membantu masyarakat di masa-masa pandemi ini gitu ya. Jadi kita berkeliling dari RT ke RT setiap bulan gitu ya. Setiap bulan mengadakan bazar murah keliling. Selain itu juga ada pembinaan keluarga sejahtera. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah RKI Parenting. RKI Parenting ini sudah kita laksanakan setiap bulan 2 kali. Mungkin di sini ada bunda-bunda yang sudah masuk grupnya kantin kami ya, bisa mengikuti kegiatan RKI Parenting lewat Zoom ya, lewat Zoom setiap 2 kali dalam sebulan ya. Kemudian ada kantin kami tema bebas juga 1 kali dalam 1 bulan. Insya Allah itu semua diperuntukkan untuk bunda-bunda semua, karena kita sebagai bunda itu ya, sebagai ibu itu harus terus mengasah, mengupdate fikriah kita ya. Karena kenapa? Karena permasalahan yang kita hadapi
terkait putra-putri kita juga bukan berkurang tetapi bertambah. Makanya kita diperlukan ilmu gitu ya, ilmu bagaimana solusinya memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi terhadap putra-putri kita. Jadi bunda-bunda bisa mengikuti kantin kami, yaitu kajian rutin keluarga Islami yang kita adakan setiap 1 bulan 3 kali ya, di bulan 3 kali. Insya Allah itu sebagai biar kita sebagai bunda itu terus belajar ya, terus belajar supaya tidak ketinggalan informasi, dan kita juga bisa menghadapi dan memecahkan solusi buat putra-putri kita. Kemudian selain itu ada layanan konsultasi keluarga. Ini yang mungkin akan kita ke depannya akan kita launching gitu ya. Insya Allah kemarin Balikpapan ada 30 orang ya yang sudah mengikuti pelatihan konsultan keluarga. Nah, konsultan keluarga ini adalah nanti sebagai bentuk khidmat kita ya, khidmat PKS kepada masyarakat, membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Indonesia gitu loh, karena di Balikpapan ini juga angka perceraiannya sangat tinggi gitu ya. Angka perceraian sangat tinggi. Nah, RKI hadir untuk membantu keluarga, ya, keluarga khususnya di Balikpapan ini ketika menghadapi permasalahan-permasalahan apa saja terkait mungkin permasalahan konsultasi, nanti ada konsultasi, kemudian ada edukasi dan ada konseling ya di konsultan RKI Balikpapan. Jadi bunda-bunda nanti mungkin bisa memanfaatkan itu semua gitu ya. Kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia gitu ya, menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, keluarga-keluarga yang tangguh untuk mempersiapkan generasi Islam ya, generasi pemimpin masa depan kita. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada ayah bunda yang mungkin yang selama ini sudah selalu mensukseskan ya kegiatan-kegiatan RKI yang di daerahnya masing-masing, karena kita juga mengunjungi kecamatan-kecamatan yang ada. Kemudian juga ada RKI Minyak Jelantah ya bunda-bunda, kalau belum tahu, jadi ada RKI Bank Jelantah yang bunda-bunda bisa ikut menyelamatkan lingkungan gitu ya, menyelamatkan lingkungan, dan juga itu juga membantu program pemerintah dalam hal pengurangan gitu ya. Jadi kita membantu pemerintah dengan cara yang kita bisa, karena kita kan kalau ibu rumah tangga tidak terlepas dari minyak jelantah tiap hari ya, minyak jelantah. Jadi tidak boleh dibuang ke selokan gitu ya, karena itu akan mencemari lingkungan gitu ya, mencari lingkungan. Jadi silahkan disetorkan ke bank-bank jelantah yang ada di RKI, ada 30 cabang ya yang sudah kita launching. Silahkan disetorkan ke sana. Dengan menyetorkan minyak jelantah berarti bunda-bunda semua sudah ikut menjaga lingkungan ya di Kota Balikpapan ini khususnya. Jadi saya berharap kegiatan ini, jadi kegiatan dari BPKK ini akan terus berlanjut ya. Mohon doanya semoga kami selalu dimudahkan gitu ya, selalu dimudahkan dalam menjalankan amanah dan juga dalam memberikan pelayanan berkhidmat untuk rakyat, bidang ketahanan perempuan dan ketahanan keluarga. Mungkin itu saja. Kalau tadi MC-nya selalu berpantun gitu ya, selalu berpantun, saya juga akan tutup dengan pantun. Sungguh beragam bunga di taman. Gak kompak ya. Sungguh beragam bunga di taman, indah dipandang setiap hari. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan. Mari berjuang bersama RKI Balikpapan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni Kurniawati, Ketua BPKK sekaligus Ketua RKI Kota Balikpapan. Sebelum memulai ke sambutan selanjutnya, kepada bunda-bunda yang masih berdiri di belakang, mungkin tempat duduknya kurang, bisa mungkin mohon maaf putra-putrinya yang masih kecil boleh dipangku dulu sehingga ada teman-temannya yang mau duduk. Boleh bisa diberikan gitu tempat duduknya. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan selanjutnya adalah dari Bapak Son Haji sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan, sekaligus membuka kegiatan acara peringatan Hari Ibu tahun 2021. Kepada Bapak Son Haji, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bu Eka Citra sebagai Sekretaris MPD, yang kami hormati Bu Heni selaku Ketua BPKK DPD PKS Balikpapan, yang kami hormati Pak Asep selaku Sekretaris DED DPD PKS Balikpapan, yang kami hormati Bu Dr. Fatimah sebagai pemateri acara siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah, dan atas izinnya pula kita dapat melaksanakan acara dan berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Ibu yang dimajukan. Hari Ibunya tanggal 22, kita mengadakan acara di tanggal 14. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada BPKK DPD PKS Balikpapan yang sudah menyelenggarakan acara hari ini dengan timnya mengadakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ibu. Rangkaian kegiatan ini sesungguhnya dimulai juga dengan awal setelah pandemi. Kita mengadakan peringatan Maulid Nabi juga, kemudian juga mengadakan acara Hari Pahlawan, dan setelah Hari Pahlawan itu ada namanya Hari Ayah tanggal 12 November. Rangkaian ini kemudian diikuti dengan kegiatan-kegiatan di bulan Desember ini kita mengadakan acara peringatan Hari Ibu dengan tema Sejuta Tinta untuk Ibu. Di sini hadir para ibu yang merupakan tonggak perjuangan dan kemudian tonggak keluarga dan bangsa ini untuk melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Dan di sini selaku DPD PKS Balikpapan, kami juga mohon support Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk terus melayani rakyat dengan kegiatan-kegiatan baik dari RKI tadi, BPKK maupun dari kegiatan-kegiatan yang lain. Di sini juga nanti ada senam dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentunya selaku Ketua DPD dan BPKK DPD PKS Balikpapan, kami mohon maaf seandainya dalam acara ini ada kekurangannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kemudian acara ini memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita, dan nanti supaya lebih banyak waktu kita untuk mendengarkan talkshow kita dengan tema Ibuku Dokter Keluargaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucapkan bismillah, maka kemudian kegiatan RKI dalam rangka memperingati Hari Ibu dengan tema Sejuta Cinta untuk Ibu, kami DPD PKS Balikpapan menyatakan dibuka. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustadz San Haji sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan ke berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Di antaranya adalah dari Entrasol, kemudian dari Kimia Farma, kemudian dari Skuades, kemudian dari UMKM BPJE Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan, juga dari PT Global Konsep Konsultan yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Untuk selanjutnya adalah kita pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Asep Sabturis sebagai Sekretaris Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan. Kepada Pak Asep, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Panitia, kalau kita hitung ada 200 orang ini? Ada? 200 orang ada yang hadir? Ada ya? 300? Enggak ada sampai. Tapi yang ngucapin salam saya cuma 10 orang.
Kita ulang ya, biar semangat ya, walaupun suasana ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biar afdol 3 kali ganjil, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Izin sebelum saya membacakan doa, bersama-sama kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di atas panggung ini menyampaikan rasa kagum saya kepada BPKK ya. Tepuk tangan buat Teh Heni. Rasa kagum saya kepada BPKK yang setiap saat kayaknya nggak ada matinya di BPKK. Betul ya Ustaz Naji ya? Nggak ada matinya. Baterainya kayaknya mahal nih baterainya. Nggak habis-habis nih, nggak lowbat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan Teh Heni dan juga saudara-saudaranya, kawan-kawannya, pengurus-pengurus BPKK bidang perempuan dan ketahanan keluarga Kota Balikpapan tetap eksis, tetap bisa berkiprah, berkhidmat di masyarakat demi insya Allah Kota Balikpapan yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu-ibu, mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk merubah posisi duduknya. Saya mengajak untuk merubah posisi duduknya sebagai tanda keseriusan kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon aktivitas yang lain untuk kita hentikan terlebih dahulu sebagai tanda kita pun lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb kami, Tuhan semesta alam, tak pernah lepas rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Tak pernah kami memujimu setiap hari ya Allah. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, Tuhan semesta alam, kami mengangkat tangan kami, tanda kami meminta dan memohon kepadamu ya Allah. Kabulkan setiap saat doa-doa kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Qawi, yang maha kuat, pada siang hari ini kami di BDPKS Kota Balikpapan melalui BPKK bidang perempuan ketahanan keluarga PKS Kota Balikpapan mengadakan acara peringatan Hari Ibu sebagai tanda kami memuliakan ibu-ibu kami, sebagai tanda kami mencintai ibu-ibu kami, sebagai tanda kami memberikan penghargaan yang tinggi kepada ibu-ibu kami. Ya Allah, ridhoilah acara kami. Ya Allah, ridhoilah acara kami. Ya Allah, ridhoilah acara kami. Berkahi acara kami sehingga bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk masyarakat Kota Balikpapan, bangsa kami Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kuatkanlah cinta di antara kami. Satukanlah cinta di hati-hati kami ya Allah. Satukanlah cinta para pengurus PKS. Satukanlah cinta simpatisan PKS. Satukanlah cinta
kader-kader PKS. Satukanlah cinta masyarakat Kota Balikpapan, cinta kepadamu, cinta kepada Islam, cinta kepada bangsa ini, ya Allah, ya Rabb kami. Ya Allah, ya Rabb kami, buatkanlah kami Partai Keadilan Sejahtera untuk berkhidmat untuk masyarakat, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Bapak Asep Sabturi. Sebelum kita memasuki acara inti yaitu talk show dengan pemateri kita Ibu Dr. Fatimah, kita sedikit mau ice breaking ya ibu-ibu. Mudah-mudahan ini karena jam kritis kita charge dulu supaya tetap bersemangat. Boleh ya ibu-ibu, mohon berdiri sebentar. Mohon berdiri sebentar ya ibu-ibu. Bapak-bapak juga deh. Ya. Biar ngecas sedikit ya. Oke, sekarang boleh gerak-gerakan kaki dan tangannya. Mungkin dari tadi duduk terus pegel ya ibu-ibu, bapak-bapak. Sekarang angkat tangannya ke atas ya ibu-ibu. Ya, ucapkan halo. Oke, sekarang turunkan ke bawah. Pasti digerak-gerakan. Ucapkan hai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali bapak-bapak dan ibu-ibu. Acara selanjutnya adalah talk show dengan tema Ibuku Dokter Keluargaku dengan narasumber Ibu Dr. Fatimah sebagai dokter teladan tingkat nasional dengan dimoderatori oleh Ibu Eka Citra Devi sebagai pembina RKI Kota Balikpapan. Kepada Ibu berdua mohon untuk ke depan. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai acara talk show kita, saya bacakan CV beliau berdua dulu. Yang pertama adalah moderator kita, Ibu Eka Citra Devi, Sarjana Teknik. Status menikah dengan 5 orang putra dan putri. Kemudian alamat di Puri Ratu Kencana, J nomor 8 Sepinggan Baru. Aktivitas saat ini beliau adalah sebagai pembina RKI Kota Balikpapan, penggiat ketahanan keluarga, sekretaris APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, pengurus Forum PUSPA, Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, sebagai sekretaris MPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan. Moto hidup beliau adalah bekerjalah kamu, biar Allah, Rasul dan orang-orang beriman yang menjadi saksinya. CV pemateri kita dengan nama Ibu Dr. Fatimah. Tempat tanggal lahir Balikpapan, status 3 anak, alamat di Kompleks Sepinggan Pratama A7 nomor 7. Aktivitas saat ini sebagai PNS di Puskesmas Kelandasan Ilir. Riwayat pendidikan SD Pertamina 2 Balikpapan, SMP Pertamina 2 Balikpapan, SMA Negeri 2 Balikpapan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Prestasi beliau sebagai dokter teladan nasional tahun 2017. Moto hidup menjadi manusia yang bermanfaat.
Demikian saya sudah bacakan CV beliau berdua. Untuk memulai acara tersebut, saya berikan pandu acara ini kepada Ibu moderator kita, Ibu Eka. Kepada Ibu Eka saya persilahkan. Terima kasih Mbak Noneng. 1 jam ya Mbak Noneng kita. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang jawab baru 10 Pak Asep. Saya ulangin ya, sambil ngecek suara sampai nggak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai ke belakang suaranya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat berbahagia kita semua bisa berkumpul, bunda-bunda solihah yang ceria ya kelihatannya dari pagi tadi ya. Sebagian dari pagi panitia ya, sebagian dari siang sudah bersiap-siap menuju ke acara peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan oleh Rumah Keluarga Indonesia. Nah, bersama saya sudah ada Bunda Dr. Fatimah. Apa kabar Bunda? Ya, alhamdulillah baik Bu Eka. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, saya belum nanya ibu-ibu Bun. Sehat enggak? Ibu-ibu sekalian sehat? Sehat. Badannya sehat? Sehat. Tadi ceknya sehat. Kantongnya sehat? Nah, itu dia. Oh, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Dan bilang tidak nanti berkonsultasi dengan BPJE ya. Bidang apa Pak? Saya lupa di belakangnya itu. Jaringan ekonomi ya, pengembangan jaringan ekonomi itu kita punya di PKS. Nah, pada siang hari ini kita bersama-sama ingin mendengarkan Bu mengenai Ibuku Dokter Keluargaku. Ini tema yang diangkat pada hari ini dan Masya Allah rasanya memang sangat relevan ya, karena kita belum selesai sepertinya menghadapi pandemi ini ya. Selama berapa nih? 2 tahun ya bunda-bunda sekalian, kesehatan menjadi fokus dari keluarga kita, fokus semua bahkan pemerintah sibuk gitu ya untuk masalah kesehatan ya. Sebelumnya saya mau cek lagi, ibu-ibu udah siap untuk konsen belum sebelum kita masuk ke Bu Dr. Fatimah ya. Saya ada pantun karena biasa di PKS ini harus ada pantun ya, belum afdol kalau belum ada pantunnya. Asam di bumbu menerbitkan selera. Cakepnya mana? Pepes peda nikmat disantap dengan sop dan sambal dabu-dabu. Bersama para ibu cantik dan soleha, siap sedia menyimak talkshow Hari Ibu. Siap Bu? Ya baik Bu Dokter, mungkin langsung saja. Ya tadi kalau disampaikan tema kita tentang dokter keluargaku. Ibu ini memang multifungsi ya. Kalau di rumah jadi Menteri Keuangan, jadi ahli gizi. Sekarang dituntut juga menjadi dokter. Apa maksudnya ini Bu Dokter? Silahkan. Ya, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu peserta di sini, boleh Bu Eka? Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di siang ini kita masih bertemu kembali. Salam hormat saya kepada Ketua DPD PKS beserta seluruh pengurus serta ibu-ibu semua yang kayaknya hari ini jadi calon dokter ya Bu Eka, karena kita kan hari ini adalah ibuku adalah dokter keluargaku. Jadi Masya Allah, jadi hari ini adalah ibu-ibu semua calon dokter keluarga sepertinya. Ya ibu-ibu siap mau jadi calon dokter keluarga ibu-ibu? Ada yang pernah pingin dulu cita-citanya jadi dokter terus kemudian nggak kesampaian?
Hari ini insya Allah kesampaian semua ya. Hari ini kita penerimaan atau wisudaan ini Bu Eka. Sekaligus satu kegiatan. Sekaligus, ya. Kalau tadi Bu Eka pantun, izin juga pantun ya Bu Eka, boleh ya? Silakan. Langsung dari ilmu Bu Eka. Ya Ibu-ibu saya mau pantun sedikit. Makan nasi kuning pakai intalu. Cakep. Ibu tahu intalu ya? Pak Asep orang Sunda tahu intalu. Harus tahu Pak Asep karena sudah lama di Kalimantan. Intalu tuh Telur. telur ya. Masaknya pakai bumbu Bali. Cakep. Siang-siang kita cari ilmu, semoga kita diberkahi. Cakep. Amin. Ya Bu ya, karena biasa siang-siang waktunya tidur siang. Yang ini kita Masya Allah bisa berbagi ilmu insya Allah seperti itu. Ya Ibu-ibu, mudah-mudahan ini sebagai awalan kita ya. Tadi memang judulnya adalah Ibuku Dokter Keluargaku, karena memang mudah-mudahan nanti pas hari guru nanti ibuku guruku juga bisa Bu Eka ya, karena memang sebagai ibu kita ini harus punya peran banyak ya. Betul. Punya peran ganda. Dan tadi seperti dibilang Bu Eka, kita belum melewati masa pandemi, betul ya, belum dicabut. Dan Masya Allah saya terus terang luar biasa sama ibu-ibu yang kemarin melewati masa-masa COVID, terutama yang terdampak ya, itu semua jadi dokter semua Bu Eka. Masya Allah. Karena kenapa? Karena waktu itu kami petugas kesehatan tidak boleh masuk rumah orang yang kena COVID kecuali atas memang indikasi kita harus siap Kak periksa dan untuk siap dibawa ke rumah sakit ya, seperti itu. Jadi akhirnya waktu itu kondisinya adalah Ibu pasang oksimetrinya, berapa laporan SP2-nya, berapa tensinya, itu semua peran-peran ibu semua yang sangat luar biasa, yang menjadikan jadi dokter keluarga semua ya, dan saya salut luar biasa semuanya. Dan akhirnya kita palingan cuma kasih obat lewat dosen gitu ya, dan berhasil semuanya dilewati oleh ibu semua. Masya Allah. Berarti harus tepuk tangan buat ibu-ibu semua nih ya. Yang kemarin mungkin ada anggota keluarganya yang sakit, begitu ya. Dokternya via WA atau via telepon saja, tapi yang menjadi praktisi di rumah untuk mengobati sesungguhnya adalah peran keluarga dan terutama ibu ya. Iya Bunda. Ini penting saya sampaikan ibu-ibu semua ya, karena kenapa? Sebagai contoh, jadi memang ibu-ibu harus jadi dokter memang ya, di rumah itu memang mau tidak mau harus jadi dokter. Kenapa? Karena terus terang Bu Eka, kita petugas kesehatan sendiri, seperti contoh ya, saya di puskesmas yang dokter yang terlibat di pemegang program itu cuma 3 orang. Itu alhamdulillah termasuk yang di Balikpapan yang banyak. Biasanya di puskesmas cuma ada 2, bahkan ada 1. Seperti itu. Nah, sedangkan program kami itu banyak banget ya. Dari penyakit infeksi saja ada TBC, ada HIV, belum untuk kesehatan manusia, kesehatan remaja, kesehatan anak sekolah, balita gitu ya, belum kesehatan ibunya. Itu terus terang kami harus program aja udah berapa tadi saya sebut. Sedangkan petugas kesehatan berapa orangnya? Belum berapa RT-nya, ya kan, yang ditangani berapa RT-nya? RT-nya sama petugasnya kayaknya udah berkali-kali lipat. Itu belum lagi masyarakatnya, ya. Jadi ini kita memang harus mengetahui kenapa, karena berjenjang, ya. Dengan kita mengerti kesehatan, tapi bukan berarti kita mengabaikan petugas kesehatan. Itu catatannya, ya. Jadi gini, seperti kita pun dokter umum. Kita pun kalau dokter umum itu harus ada penanganan, memang kalau misalnya kompetensi adalah kompetensi kita dokter umum. Tapi kita tidak boleh putus hubungan dengan dokter spesialis atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, kapan dibutuhkan untuk itu kita harus tetap merujuk. Sama dengan ibu-ibu gitu ya, bisa menangani di rumah boleh. Tapi bukan berarti nanti sudah kompetensinya di luar kompetensi ibu, maka tetap harus menuju ke dokter di tingkat kesehatan yang profesional itu. ya. Ya. Mungkin ini yang banyak menjadi pertanyaan ibu-ibu ya. Kami ini kan basicnya bukan dokter. Bagaimana ya untuk bisa mengetahui segala sesuatu, karena kan dokternya tidak periksa langsung kondisi-kondisi awal ya. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami ya Bu Dokter ya. Ya, alhamdulillah sebenarnya ibu-ibu banyaknya sudah ya organisasi baik yayasan dan sebagainya untuk memberikan pendidikan kesehatan. Itu merupakan juga salah satu sarana ibu-ibu semuanya berharap ya bisa ibu-ibu bisa ikuti, karena memang pada dasarnya sekarang kesehatan
terutama era pandemi ini memang tadi saya sebutkan Bu Eka ya, ibaratnya mengoptimalkan peran ibu-ibu semua untuk banyak terapi itu di rumah, ya, peran terapi itu di rumah. Seperti ibu yang mungkin sering rajin itu ya fisioterapi, sekarang juga sudah dikurangin, banyak fisioterapi di rumah aja. Jadi jangan terlalu mengandalkan petugas kesehatan. Ibu-ibu orang tua ya yang punya anak-anak berkebutuhan khusus juga begitu, antrinya panjang, waktunya dibatasi, lebih banyak nanti akhirnya banyak terapi di rumah. Nah ini yang saya harap memang pentingnya ya ibu-ibu untuk mengerti tentang kesehatan, untuk khusus memang kadarnya adalah kadar untuk ibu-ibu yang di dokter di rumahnya sendiri seperti itu. Berarti modalnya memang pengen belajar ya Bu Dokter ya, terutama untuk menangani hal-hal yang bisa dilakukan di rumah ya, seperti tadi terapi, penanganan awal. Namun satu hal, ibunya sendiri harus sehat dulu bukan? Betul. Nah, ya ini ibu, bapak-bapak juga yang di depan, kita harus dulu paham apa itu sebenarnya sehat. Ya, ada yang tahu apa itu sehat? Ada door prize nggak Bu Eka? Ada yang bisa menjawab? Nanti ada hadiah dari panitia. Oh, hadiahnya didoakan ya, naik haji. Insya Allah, amin. Door prize Apa artinya sehat? Ya, Tidak sakit. tidak sakit. Ya, memang sehat lawannya tidak sakit. Sehat itu mencakup unsur apa saja, ibu-ibu? Satu, apa? Badan, betul, atau fisik, betul. Fisiknya. Kedua, Pikirannya. pikiran itu masuk ke psikis. Ya, ketiga, hati, betul, hati itu spiritual bahasanya. Keempat, apa Bu? Oh, dompetnya. Apanya? Apanya? Tadi rohani spiritual masuk. Terakhir adalah sosialnya, ya. Jadi aspek yang dibilang sehat itu ada 4. Jadi yang namanya sehat bukan cuma unsur fisik saja ya ibu-ibu ya, tapi juga psikis, terus spiritual dengan juga sosialnya, ya. Itu ada di undang-undang, saya lupa undang-undang nomor berapa. Jadi ibu-ibu penting, ini yang sering kadang kita salah kaprah, bahwa memandang sehat itu cuma dari segi unsur fisik, ya, dari unsur fisik, padahal yang psikis juga penting. Coba saya tes lagi. Hai calon dokter, boleh ya saya panggil gitu ya biar semangat. Hai calon dokter, dengan senyumnya. Hai calon dokter. Hai. Kurang lebar senyumnya. Hai calon dokter. Iya. Besok pagi-pagi sama anaknya bangun tidur bisa begitu nggak Bu? Bisa. Anakku sayang. Tapi sambil senyum. Bisa gitu Bu? Bisa. Janji? Nggak boleh sambil? Bapak-bapak juga gitu ya. Bapak-bapak bangunin ibunya juga gitu. Ibu saya, istri saya sambil senyum. Bu, tahu nggak kenapa saya bilang begini? Pasien remaja saya itu banyak datang ke puskesmas depresi, ya. Tapi datangnya bukan karena depresi. Biasanya datang ke puskesmas itu datang keluhannya apa? Pusing. Kalau menurut ibu ada pasien datang usia 21 tahun pusing, kira-kira kenapa Bu? Stres katanya. Stresnya kenapa Bu? Masa karena duit? Kalau ibu karena ya? banyak begadang Remaja nih ya. Ya. Apa Bu? Kenapa Bu? Ya? Dekatkan sedikit. Biasanya satu begadang, iya. Begadang karena apa Bu? Main HP ya biasa ya. Terus kenapa kira-kira anak itu main HP? Kenapa Bu? Main game. Ya, itu kenapa Bu begitu? Karena banyak tuh yang suka ngomong
satu dimarahin, sering dimarahin. Kemarin baru-baru saja lagi terakhir saya dapat ya, sakit dadanya, sesak napas, jantung berdebar-debar, anak usia 23 tahun perempuan, minta di EKG. Saya periksa EKG, ternyata normal, nggak apa-apa, kalau umur segini nggak perlu apa-apa, nggak ada sakit jantung. Sakit hipertensi ada Bu kira-kira? Nggak ada. Sekalinya apa? Ketika kami screening pakai formulir SRQ, ternyata hasilnya abnormal. Kenapa Bu? Ternyata suka dibogem. Ini kasus yang terakhir ya, dibogem sama ibunya. Ibu-ibu hati-hati. Penting kenapa? Tadi saya, kalau kita belajar tentang kesehatan dari awal mula ya, dari awal mula anak itu di dalam kandungan sampai dia besar itu kita memang butuh ilmunya. Makanya perlu sekali untuk kita memang belajar kesehatan. Mudah-mudahan nanti ada kelasnya dibentuk oleh RKI ya, jadi bisa ada misalnya paket-paketan boleh, ada wisudaan boleh ya, seperti itu. Ya, contoh lagi nih. Jadi Bu, kalau misalnya sama anak-anak nih sering ya, yang cerita sama saya di puskesmas, remaja itu kadang ya, saya Bu Dokter udah jadi duta narkoba, duta pariwisata, tapi masih sering dimarahin sama orang tua saya. Itu kira-kira yang sakit apanya tadi Bu? Tadi yang nomor psikis. Jadi Bu paham ya bahwa yang namanya sehat bukan cuma soal fisik. Banyak sebenarnya sudah Allah ajarkan di dalam ilmu agama kita ya, sebenarnya sudah ada. Cuma kita kadang belum nyambung dengan yang namanya kesehatan. Belum lagi yang namanya kadang seperti ini. Ini pertanyaan untuk bapak-bapak, yang ada bapak-bapak di sini boleh, Pak, punya jakun gunanya apa buat kesehatan? Nah, ayo ada yang bisa jawab, angkat tangan bapak-bapak. Ayo bapak-bapak, punya jakun gunanya apa buat kesehatan? Apa yuk? Bingung ya Pak? Bingung ya? Tapi mudah-mudahan hari ini dapat ilmunya. Saya juga dapat ilmunya tahun 2000 berapa setelah pelatihan tentang ASI. Ternyata Bapak, kalau Bapak coba pegang Ibu pegang A juga. Bapak jantungnya berdebar nggak dapat, dinding dadanya terasa getaran nggak? Terasa ya? Itu karena suara yang Bapak timbulkan karena bebas dada dengan Ibu. Ibu suaranya dadanya bergetar nggak waktu bilang A? Enggak. Kenapa? Jadi itu ternyata fungsinya kalau bayi-bayi yang punya bayi nih ya, punya bayi malam dikasih ASI masih nangis, digendong masih nangis. Sering begitu Bu? Sering. Yang gendong maka ambil alih bapaknya. Kenapa? Tapi gendongnya sambil perutnya menghadap dinding dada. Terus bapaknya terus ngapain? Ya bersuara. Jangan bapaknya diam-diam aja. Bapaknya bersuara. Mau ngaji boleh, mau berselawat boleh, ya, mau nyanyi ya boleh, gitu ya. Yang penting bersuara. Ternyata apa? Getaran dinding dada itu buat mijit perutnya si bayi. Nanti dia karena bisa jadi masuk angin, ternyata keluar. Tapi bajunya buka ya, bajunya buka, si anak juga buka baju. Jadi kena skin to skin. Jadi Masya Allah saya dapat ilmu begitu juga setelah nanti pelatihan. Ibu-ibu praktekkan nanti yang punya bayi ya. Ya, Siap ya Bun, yang masih punya bayi dipraktekkan, ini ilmunya baru loh. Ya, Baru tahu maksudnya kita. Baru Tapi tahu. kalau Bu Fatimah udah tahu lama. ya. Tapi nggak apa-apa. Ilmu itu terus yang penting kita dapat. Semakin hari kita semakin dapat. Ibu, sekarang sering kita dapati anak-anak suka nggak konsentrasi, nggak fokus. Diajak ngomong suka nggak fokus. Diajak ngomong nggak bisa betah lama. Kenapa Ibu? Kenapa Bu? Bisa jadi sumbernya adalah ketika kita ibu menyusui, kita fokus memandang mata ibu, anaknya nggak Bu? Kadang sambil nyusuin sambil ngobrol. Betul, memang
paling sering, atau sambil nyusuin sambil main HP ya, atau sambil nyusuin sambil ibu yang punya buku pink, siapa yang pernah punya buku pink? Kalau menyusuin disuruh ngapain bu? Harus kontak matanya ya, jadi harus kontak matanya, jadi nggak boleh ibu menyusuin tidak memandang matanya. Pandang, itu ibu coba perhatikan di buku pink, sebenarnya sudah jadi panduan ibu ya. Itu kalau kita menyusui harus dilihatin matanya si anak. Dari situ dia belajar bahwa kalau sama orang tua itu harus kontak mata. Jadi jangan heran ibu kalau sudah besar anak-anak kita diajak ngomong matanya nggak pernah perhatiin orang tuanya, karena tidak pernah dapat teladan dari ibunya. Saya bahkan kemarin ikut pelatihan konvensi anak ibu, pembicaranya sarjana kriminologi dari UI. Dia mengajarkan sama kita bahkan, ibu-ibu jangan pernah ibaratnya berharap anak tidak berkata ah kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak juga mengatakan ah kepada anak kita. Jadi tadi ayat yang dibacakan sama tilawah kita ya, itu sebenarnya diawali dari perilaku kita sebagai orang tua. Kadang kita sering nggak sadar ya, ah kamu nih loh aneh-aneh aja, mintanya nggak bener, ah kamu ini loh sudah malam mau keluyuran, iya nggak bu? Kadang diawali kata-kata ah, padahal nanti ketika dia besar, oh ibu ini sedih nggak langsung bu? Sedih. Makanya pentingnya kita menjadi dokter, menjadi guru, yaitu supaya kita berharap anak-anak kita juga nanti sehat, baik secara fisik, sehat secara psikis, spiritual juga maupun sosial. Ibu, ajang-ajang seperti ini juga bagian dari ajang kita bersehat untuk sosial kita, ya. Karena banyak juga anak-anak yang akhirnya gara-gara pandemi tidak main, tidak gitu sehat ya, secara sosial. Gitu ya. Iya. Saya alhamdulillah kemarin karena sudah mulai bisa offline buat posyandu remaja di RT 30 sini, Landasan Ilir. Dan ternyata ketika saya kumpulkan pengurusnya, dia baru sadar bahwa tetangganya ada juga remaja sama seperti dia. Karena kita sekarang sudah banyak sekolah terus adanya. Seperti itu. Bahkan hati-hati bu, ini bisa jadi membuat anak kita jadinya kena sakit macam-macam. Kena kencing manis juga bisa. Saya pernah dapat pasien saya 17 tahun waktu itu, gulanya saya periksa 500. Saya juga nggak berpikir dia kena gula. Tadinya saya pikir narkoba kan. Kenapa? Karena waktu itu datang dia ke puskesmas dengan keluhan berat badannya yang turun. Dokter, anak saya kok tiba-tiba turun timbangannya. Saya berpikir banyak kalau anak-anak umur begitu merokok atau gitu ya, narkoba, karena nggak kepikiran dia kena kencingan. Saya tanya aktivitasnya sehari-hari dia kemana? Dia nggak pernah kemana-mana bu dokter, di rumah saja. Ya di rumah saja, nggak pernah main-main. Ternyata karena dia di rumah saja nggak ada geraknya, akhirnya dia kena gula di usia 17 tahun. Sangat jadi karena rebahan terus di rumah aja, nggak pernah bergerak ya, tidak pernah bergerak, menyebabkan kencing manis ya, diabetes. Ya, ilmu baru lagi ya bu ya, anak-anak kita paksa main atau bergerak ya, supaya mereka tidak kena penyakit gula di usia muda. Betul, iya. Dan tadi berarti orang tua atau ibunya juga harus bahagia dengan senyum itu ya, iya, dokter ya, sebelum membahagiakan anaknya, iya, suaminya. Betul, gitu ya. Bu Eka. Seperti itu. Jadi memang penting ibu, kita harus pertama paham dulu ya, paham dulu aja yang penting. Bagaimana kita juga untuk diri kita, kemudian akhirnya juga untuk bisa untuk anak-anak kita, ya seperti itu. Masalah lagi yang sering kalau saya dapatkan di puskesmas, termasuk adalah
sekarang lagi tren stunting ya kalau anak-anak. Nah, ibu-ibu harus paham itu yang apa maksudnya berat badan. Ya, jangan sampai berat badan anak kita ibu tidak tahu. Atau kalaupun misalnya nanti berat badannya kecil, ini yang sering terjadi banyak mitos-mitos. Nah, Bu Eka ya, mitos-mitos bahwa misalnya oh iya dianya pintar jalan duluan, lambatnya ngomongnya nanti gitu. Badannya memang kecil karena dia banyak jalan. Bu, jangan ini yang sering salah. Jangan kita pernah berpikir mau berat badannya anak tuh montok banget ya. Karena sekarang juga masalah gizi Indonesia termasuk adalah kelebihan obesitas, kelebihan gizi berat badan. Iya, kelebihan berat badan. Ibu-ibu jangan mau kurus ya. Ada yang mau kurus, Bu? Ada yang sering bilang nggak, saya mau kurus Bu dokter. Ada Bu? Siapa Bu yang mau kurus? Ibu saya tanya, siapa yang mau kurus? Angkat tangan yang mau Angkat kurus. tangan nggak apa-apa. Ibu siapa yang mau kurus? Bahagia Bu, kalau timbangannya ke kiri bukan ke kanan. Bu, diralat ya, diralat ya. Jangan mau kurus ya. Ibu mau? Ideal, betul, normal atau normal. Jangan mau kurus, nanti betulan kurus loh. Nauzubillah min zalik. Saya pernah punya pasien gitu. Dia gemuk, terus pengen minum obat kurus. Ternyata kurus betulan. Ternyata kena TBC otak. Kasihan, waktu itu masih muda. Saya sedih banget. Tapi datang ke puskesmas udah matanya juling. Ya, karena TBC otak juga cepat banget ya akhirnya meninggal. Jangan terlalu mau kurus ibu-ibu. Yang penting sudah normal, itu sudah bagus. Anak-anak kita juga gitu. Jangan senang gemuk, kalau gemuk kan lucu gitu ya, mau dicubit-cubit gitu. Jangan, yang penting normal ya, seperti itu. Jangan kelebihan, jangan juga kekurangan. Seperti Jadi ada itu. di buku yang merah itu ya, Bu Ya, dokter ya. Kalau betul. 5 tahun pertama ya, Betul, standar-standar kurang atau lebihnya gitu ya. Betul ya. Nah, yang berikut juga ini ibu-ibu kan sekarang tadi berkaitan dengan ibuku dokterku, bukan boleh ya, selama COVID kemarin juga lagi tren obat-obat herbal. Sampai di pasar kita kalau mau beli serai, jahe sudah harganya mahal banget karena laku keras. Ibu-ibu diperhatikan bahwa biarpun herbal tetap ada dosis ya. Biarpun herbal punya efek samping sama ya, sama dengan obat-obat yang beredar di kimia itu sebenarnya sama aja. Jadi kita tetap harus memperhatikan dosisnya, efek sampingnya ya. Banyak pasien kemarin karena COVID tiba-tiba datang terus akhirnya dengan keluhan sakit. Banyak kayak yang begitu, keluhan sakit perut ya, ternyata minum jamunya udah pagi-pagi udah minum jamu ya, seperti itu. Atau juga banyak beredar mitos-mitos terutama buat ibu-ibu hamil kita ya, misalnya yang ibu hamil kalau udah tua memang janinnya nggak bergerak. Nah, sebenarnya itu mitos ya, semakin besar ya semakin banyak geraknya, tahu-tahu ternyata meninggal di dalam kandungan. Ini juga harus diperhatikan itu Bu. Dan sebenarnya makin banyak sekali hal-hal yang berkaitan yang harus banyak kita pelajari, dan itu wajib sebenarnya buat ibu-ibu semua di rumah harus memahaminya gitu Beta. Berarti kembali masalahnya belajar dan membekali diri ya, Betul, Bu iya. dokter ya. Iya. Karena memang kadang-kadang gejala-gejala awal ini yang perlu sekali dipahami oleh ibu-ibu ya, seperti tadi kalau sedang mengandung, bayi tidak bergerak, itu kan ada sesuatu yang harus diperhatikan. Iya. Atau misalnya ada anak yang tadi usia sekian, kemudian timbangannya nggak naik-naik. Nah, ini hal-hal awal seperti ini bagaimana cara mempelajarinya ya dok? Ya, ibu-ibu Supaya semuanya tidak terlambat ya, begitu terlambat. Alhamdulillah sebenarnya kami di pemerintahan kota itu sudah menyiapkan semua panduan-panduan dan buku-buku. Itu semua harapannya ibu-ibu semua bisa dibaca dan digunakan sehingga itu jadi panduan kita dalam menjadi penata laksanaan kesehatan di rumah. Iya, bahkan untuk anak batuk pilek apa, oralit apa, sakit diare apa ya, seperti itu. Karena nanti Bapak Ibu-ibu
banyak pasien kadang juga gitu, WA saya, Bu dokter, anak saya 2 bulan lagi batuk pilek, obatnya apa? Saya cuma jawabnya kasih ASI aja. Karena memang di situ juga nanti obatnya adalah ASI saja, memang seperti itu. Cuma nanti ada yang tadi saya bilang, ketika kompetensi itu di luar, misalnya batuknya udah lebih seminggu, nggak turun-turun, bahkan udah hilang-hilang batuknya, maka itu perlu ke tingkat kesehatan. Di Australia, bahkan Bu Eka kemarin kami waktu pelatihan akreditasi, di Australia itu kalau batuk pilek nggak boleh datang ke puskesmas, cukup telepon saja. Itu pun yang angkat perawat. Perawat cuma bilangin minum air hangat, selimutan, pijat, misalnya gitu ya, badan olahraga, seperti itu saja. Tidak perlu langsung ke fasilitas. Yang perlu kita tahu Bapak Ibu, sebenarnya di rumah sakit maupun di puskesmas juga bisa memungkinkan untuk adanya infeksi nosokomial. Apa ini? Infeksi baru lagi nosokomial itu infeksi silang, ya. Infeksi silang. Makanya kemarin ada ibu-ibu yang bertanya, Bu dokter, bapak saya masuk rumah sakit stroke. Kenapa tiba-tiba didiagnosa jadi kena COVID? Itu salah satu memang infeksi nosokomia. Karena begitu rumah sakit maupun puskesmas, tapi kita berupaya ya bagaimana tidak infeksi itu menjadi menular kepada pasien-pasien yang lain. Makanya Bapak Ibu kalau di rumah sakit, anak di bawah berapa tahun tidak boleh masuk rumah sakit. Ibu-ibu apa yang ibu-ibu lakukan? Diam-diam gitu ya. Diam-diam, ngumpet gitu kan, masuk rumah sakit, pas satpamnya nggak lihat, ayo kesempatan lari gitu ya. Padahal itu maksudnya sangat baik untuk kesehatan anak, jangan sampai dia menjadi infeksi, ya seperti itu. Itu. Berarti memang banyak hal ya. Berarti panduan-panduan tadi bisa kita dapat Banyak, di puskesmas, ada ibu-ibu. dokter. Jadi yang untuk dari 0 sampai 5 tahun itu buku pink, istilahnya buku pink. Sebenarnya nggak boleh hilang, karena itu nanti membuat masuk SD. Kemarin sempat ada peraturan masuk SD pakai itu gitu ya. Cuma akhirnya nggak tahu sudah diterapkan apa enggak. Itu sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Dari hamil ya, dari hamil sampai anak usia 5 tahun itu sudah ada panduannya. Usia 6 tahun sekolah juga ada buku sekolah. Nah ini memang yang masih terbatas. Tapi kalau buku pink itu udah banyak banget. Lahir biasanya dikasihkan. Iya, dan langsung belum lahir, sebelum hamil pun, ya hamil pun harus udah dimiliki. Nah itu banyak sekali panduan-panduannya kan? Ya dari hamil, sering-sering apa Bu? Kalau hamil dielus, karena sehat itu mulai dari situ Bu ya, dari dalam rahim. Sering-sering dielus, skin to skin, sering diajak ngobrol, didengarkan ya yang baik-baik. Ya itu sebagai sebenarnya salah satu kita mengupayakan anak kita supaya sehat ya. Belum lagi nanti kalau udah lahir ada panduannya, bukan cuma tumbuhnya. Ini yang sering diperhatikan kita kebanyakan cuma tumbuhnya. Padahal perkembangannya juga penting. Diajak ngomong cilut be gitu ya. Ibu dulu ada yang anaknya suka diajak enggak? Ciluk Mbak masih inget kayaknya di sini ibu-ibunya sudah gede-gede anaknya nih. Oh udah gede-gede. Udah lupa ya kemarin udah ciluk Mbak apa belum itu ya? Bu kalau saya gini, kalau yang sudah punya anak balita lewat usianya sekarang remaja, sebenarnya nggak apa-apa. Artinya ibu punya utang. Seandainya tidak pernah melewati masa-masa seperti itu. Jadi diharapkan ibu-ibu ajak sekarang banyak ngomong. Saya terus terang pernah mengadakan posyandu remaja. Remajanya, kebetulan ada ibunya. Waktu itu saya suruh dia peluk. Nggak mau peluk-pelukan. Kenapa? Nangis dulu. Kenapa? Nggak pernah dipeluk ternyata. Masya Allah. Jadi kasihan. Padahal di buku itu ada panduannya ibu-ibu. Sering memeluk bapak juga gitu ya. Sering memeluk anak. Jangan dibilang nanti bau tangan. Ya kan? Ada istilah bau tangan. Padahal nggak bau tangan. Sering bermain ciluk Mbak. Sering diajakin mana matanya, mana hidungnya, ya, mana senyumnya. Bu, ajarin anak itu senyum. Anak gitu ya. Ya Bu, itu penting loh Bu, ngajarin anak tuh senyum. Ya, diajarkan. Jangan sampai nanti akhirnya anaknya nggak bisa senyum. Berarti sejak dini dan kalau sudah besar masih ada kesempatan ya, ya sering diajak ngobrol ya. Masih harus ada utang-utang itu diajakin Bu, diajakin. Nah nanti masuk yang sekolah
itu ibu sebelum puskesmas men-screening, ibu-ibu sebenarnya harus mulai men-screening sendiri. Ya, pertanyaannya apa Bu? Ada SDQ, ada SRQ. Apakah anak itu sering sedih? Anak itu punya sahabat? Ya, itu diajarkan, ditanyakan sama anaknya. Ya, jangan ditakut-takuti, gak usah berteman. Nanti kalau berteman nanti salah-salah. Boleh, ibu-ibu bahkan dilatih anak itu berteman, pilih dia teman kenapa? Ibu tanyain, apa yang didapatkan positifnya dari teman itu, apa yang didapatkan negatifnya dari teman itu, ya seperti itu. Itu diajak ngobrol. Ibu-ibu, kita sering lupa ketika waktu anak balita, memang kebanyakan masih didampingi, Bu Eka. Betul. Tapi nanti ketika remaja, kebanyakan remajanya sudah mulai sendiri sudah. dilepas. Tapi fenomena yang juga menyedihkan, balita sekarang juga banyak dilepas. Dikasih apa? Gadget. Dikasih gadget supaya dia diam. Padahal jangan Bu ya, jangan. Banyak ibu aja, banyak ibu-ibu terus terang Bu. Saya pernah ke klinik ABK. Siapa yang pernah ke klinik ABK? Yang di Damai? Ya, mudah-mudahan ada yang kalau punya anak-anak ABK, semangat ibu. Ibu berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih banyak mendampingi, dekat dengan anak-anaknya. Bu, kalau cerebral palsy Bu Eka, saya terus terang nangis waktu itu Bu. Cerebral palsy, ada yang tahu kena cerebral palsy? Usia 12 tahun, saya kasih pulpen. Ambil nih, ambil. Dia mau ngambil aja tuh, Susah gitu ya. susah. Mana hidungnya? Dia mau nunjuk hidungnya aja tuh, ya Allah, mutar-mutar nih tangan. Makanya ibu rangsang anaknya sebelum terlambat. Jadi kalau waktu kecil mana matanya mainin ting 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 ting, itu kan kayaknya sudah dulu ya. Sekarang kayaknya kebanyakan main main gadget. Ajak main, ndak bapaknya, ndak ibunya, ajak main. Mana hidungnya, tunjuk hidungnya. Ini semua melatih gerakan motorik maupun halus maupun kasar. Atau bahkan keseimbangan. Ibu, kita kalau tambah balita sehat, anak-anak itu malah sengaja disuruh jalan di garis lurus. Makanya jangan heran kalau ibu punya anak balita ya, punya anak balita suka jalan di pinggir-pinggir paret. Ada nggak ibu perhatikan? Suka jalan di pinggir paret ya, itu sebenarnya dia sedang mengasah Keterampilannya ya. mengasah apa? Keseimbangannya itu. Iya, keseimbangan itu maksudnya di mana Bu? Apa di mana? Di otaknya. Otaknya dia sedang berkembang, jadi diasah terus. Ibu jangan bilang jangan. Itu sama aja berarti ibu menghentikan otaknya untuk berkembang. Anak naik tangga itu ada umurnya juga. Jadi kalau dia naik tangga harus Jaga keseimbangan juga ayo, ya. ayo, dijagain. Dijaga di Jangan belakang bilang ya. jangan naik tangga gitu. Ibu ibaratnya anaknya mau berkembang otaknya, tapi ibu larang. Jangan. Termasuk juga nanti ketika masuk usia remaja. Usia remaja gitu juga, jangan terlalu dilarang-larang. Bukan berarti nggak boleh dibiarin aja, bukan juga. Tapi gini, beda pertanyaannya sudah. Kalau dia keluar rumah, mau kemana? Mau jalan, jangan jam 10 pulang ya. Biasa kan kita gitu ya Bu Eka ya. Langsung dikasih rambunya. Langsung kasih rambunya. Dibalik Bu pertanyaannya, mau pulangnya jam berapa? Kira-kira kalau jam segitu kemalaman apa enggak? Dulu dia sendiri yang berpikir, suruh dia yang memutuskan. Kira-kira kalau jam segitu sama PRT dimarahin enggak? Dibalik Bu, jangan ibu mau kayak jam 10 pulang. Kalau jam 10 nggak pulang, ibu kunci pintu. Kalau nggak pulang, gitu kan Bu. Panjang lebar kali dalam. Panjang. Jadi dia nggak pernah berpikir. Ajak dia berpikir, mau pulang jam segitu, terus kemalaman apa enggak ditanya. Akhirnya dia apa Bu? Bisa memutuskan, bisa mengambil resiko. Itu bagian-bagian dari dia belajar mengasah otaknya. Nah itu ibu penting kita banget tahu ya. Kita tahu sebelum memang remaja kita bisa jadi lebih sehat lagi seperti itu. Karena memang sekarang juga banyak ya kasus-kasus di remaja kita yang seperti itu. Secara fisik mungkin tingginya
sehat begitu ya fisiknya, tetapi merasakan kekosongan atau tidak bisa mengambil keputusan gitu ya. Jadi follower aja, nggak bisa jadi apa? Influencer gitu ya bahasa sekarang itu ya. Ternyata peran ibu juga tadi, kesehatan psikis dan sosialnya juga penting ya. Dan perubahan-perubahan juga, mohon maaf ini Bu Dokter, seringkali terjadi kasus-kasus pelecehan seksual. Ini kadang tidak disadari oleh bahkan orang tua yang di rumah ya, yang harusnya bisa mendeteksi awal. Bagaimana ini Bu Dokter? Ya, nah ibu-ibu berkaitan dengan ini pubertas ya. Sudah mulai usia pubertas, ibu harus tahu nih anaknya kapan sudah mulai pubertas. Satu, kenapa? Karena kalau di bawah 8 tahun itu perlu diwaspadai, umur 15 tahun lebih baru pubertas juga perlu diwaspadai. Jadi batasnya usia 8 sampai 15 gitu ya. Ibu-ibu, bapaknya juga boleh tanya sama anaknya udah mimpi basah apa belum. Jangan sungkan bertanya ya sama anaknya, karena itu kita kalau di Google Form petugas kesehatan juga tanya sudah pernah mimpi basah apa belum, itu ditanyain ya gitu, apakah udah sakit belum, atau bahkan ini mohon maaf, saya baru aja merekap hasil penjaringan anak sekolah. Ada yang mengatakan iya, mengatakan kencing Apa ini? kencing nanah. Oh, kencing Nah, nanah. makanya ini Tanda-tanda apa ini Bu Dokter? itu penyakit menular seksual. Nah, ibu-ibu penting ini kita harus tahu ya anak-anak kita kalau sudah usia pubertas, haidnya bagaimana, sakit apa enggak, rutin apa enggak tiap bulan, itu harus ditahu gitu. Udah gitu dibekalin ilmunya, dikasih tahu, jangan sampai kita kebablasan tidak memberitahu, akhirnya anak-anak cari-cari di luar. Ibu-ibu penting nih juga berkaitan dengan yang usia pubertas, berkaitan dengan kesehatan reproduksi adalah masalah gender. Ya, kenalkan dia kalau dia laki-laki, kenalkan dia kalau dia perempuan. Ibu jangan bangga kalau punya anak cewek dia tomboy. Sebaliknya, jangan juga suka punya anak laki-laki tapi ibu bilang kayak bencong. Jangan Bu, jangan sampai label itu dari mulut kita. Saya pernah punya pasien LGBT, anaknya pintar banget ibu. Saya sedih. Waktu itu datang ke puskesmas sudah dengan penyakit menular seksual. Dia pikir lagi, Dok, saya diagnosa saya ini ya Dok. Pintar, kamu kok tahu? Saya cari di Google katanya. Terus akhirnya karena dia sudah tahu diagnosanya, akhirnya saya juga waktu itu banyak bisnisnya aja sama dia. Kenapa kamu bisa begitu? Akhirnya dia cerita, saya berbuat begitu sama laki-laki dan juga sama perempuan. Artinya apa dia Bu? Dua LGBT ya, bukannya ya bisa. Saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Gimana Bu Dokter? Orang saya di rumah kalau mandi digedor sama bapak saya. Mandi jangan lama-lama, kayak perempuan aja mandi lama-lama. Begitu. Dia dibilangin, ya sudah saya jadi perempuan aja sekalian. Makanya label-label itu jangan dari kita. Perkasa kayak laki-laki, jangan. Jadi dia cewek jadi perkasa. Jadi perkasa. Banyak loh Bu, sekarang yang begitu. Remaja kita banyak. Jadi jangan sampai, kadang itu mulainya juga kadang sudah dari kecil juga dipengaruh ya. Ya, Ibu, kalau misalnya sudah hamil, jangan dipaksa-paksa ini mau perempuan apa mau laki-laki. Kadang ada yang maksa nih harus perempuan, giliran dia keluar laki-laki dikasih baju perempuan atau mirip-mirip seperti atau sebaliknya ya. Jangan, itu akhirnya dia bingung identitasnya. Akhirnya menyebabkan anak-anak tersugesti dan akhirnya betul-betul bisa nggak mengerti identitasnya seperti itu. Masya Allah, apalagi perkataan orang tua adalah doa ya. Ya. Jadi memang hindari melabel anak ya. Betul. Seperti itu karena berefek di jangka panjangnya. Berkaitan dengan itu Ibu, itu kalau istilah kita dalam Islam doa. Kalau dalam istilah psikologi hipnotis. Bapak Ibu, orang tua itu hipnotis terbaik buat anaknya. Kita nggak usah ke uyak-uyak ya untuk hipnotis anak kita. Kita aja juga jadi uyak-uyak tiap hari. Ini loh nakal banget, gitu ya. Menurut Ibu kalau kita tiap hari ngomongin begitu, anak kita jadi nakal. Ini loh ucil betul, dikasih tahu nggak bisa nurut.
menurut ibu besok-besok dianya Masya Allah. Terakhir nih pertanyaan sebelum Iya. nanti masuk tanya jawab. Iya. Jika di rumah sudah ada, kita berharap semua sehat ya anggota keluarga kita ya, ibu-ibu sekalian ya. Namun misalnya ada yang sakit di rumah, apa yang harus dilakukan seorang ibu? ya. Nah, ibu-ibu ya, dalam hal ini kisahnya kita ketika bukan berarti kalau kita sudah jaga kesehatan anti sakit ya. Atau kadang bahkan kita sendiri bilang gini, ih dia dokter tapi kok sakit juga ya. Ya tetap loh Bu, kalau kayak gitu Udah nanti manusia, akhirnya ya? dokter nggak mati dong kalau gitu ya. Tetap itu tetap sakit, tetap akan kita upaya. Bagaimana ketika kita sakit? Yang penting ini yang jadi masalah. Ketika kita sakit, bukan sakit yang adalah masalah. Yang masalah adalah ketika kita sakit tidak mencarikan solusi. Ini yang penting harus kita garis bawahi. Ketika kita tadi tuh ibu sudah pintar nih jadi dokter, kita men-screening anak kita ada masalah, ibu jangan ikut-ikutan langsung jadi panik. Oh berarti ini cepet nih, alhamdulillah ketahuan cepat, jadi kita harus minta bantuan segera gitu ya ke tenaga yang lebih kompeten seperti itu. Ibu dalam Islam, ya Kak Bu Eka, dalam Islam sendiri sehat itu bagus. Tapi sakit juga adalah anugerah enggak? Iya. Ya. Karena diangkat dosa-dosa kita. Diangkat dosa-dosa. Selain itu pasti banyak manfaatnya ya enggak Bu? Ada yang pasien itu saking seringnya ke rumah sakit maka semua pegawai rumah sakit dia kenal. Ada juga kan begitu ya? Iya enggak Bu? Ambil banyak manfaatnya aja. Karena dia sakit maka akhirnya dia ngerti tentang penyakitnya. Ada yang begitu, pinter. Saya terus terang Bu, dulu punya pasien kanker. Ibunya tuh hebat banget, ngerti semua dokter, tahu rumah sakit mana, tahu pelayanannya seperti apa Bapak. Maksudnya di sini kita bisa radioterapi, kita bisa kemoterapi. Kalau di sini begini-gini Dok. Dia tahu. Saya kalau punya pasien kanker, saya panggil dia, Bu, jelasin sama pasiennya. Karena kalau kita yang jelasin, kadang pasien kurang merasa lebih percaya gitu bahkan ya, lebih percaya kadang sama sesama pasien. Jadi berkah Ibu, kadang sakit itu berkah. Tinggal bagaimana kita menerima ketika kita sakit dan cepat ditangani ya. Jadi kondisi sakit pun itu sesuatu yang memang Allah berikan, dan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus ditangani, bukan tidak mau dipikirin atau dijauhi ya, seperti itu. Baik Bu Dr. Fatimah, ini kita sampai di sesi tanya jawab karena waktu kita sampai jam 3:30 ya, insya Allah ya. Ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Silakan saya buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan ya. Mudah-mudahan bisa kita waktunya cukup untuk menjawabnya. Silakan bagi yang mau bertanya angkat tangannya dulu. Nanti saya minta tolong panitia. Ya. Ibu yang di depan satu ya, sudah 3 orang ya, yang baju jilbabnya biru dongker di depan, di tengah sama di belakang Mbak Indah ya. Silakan. Ya, sebutkan nama yang di depan. Ibu angkat tangan tadi yang mau nanya ya. Sebutkan namanya ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yosi. Bu Yosi. Chelsea. Silakan Bunda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya pada sore hari ini. Dan terus terang saya sangat respect banget ya dengan ilmu yang saya dapatkan sore ini. Nah karena saking ketagihannya saya tuh ibarat kehausan gitu. Yang ingin saya tanyakan gimana? Ini kan ilmu kalau cuma namanya ibu-ibu ya, Bu ya sudah mikirin bawang, minyak goreng naik, gula naik. Jadi konsentrasinya itu larinya ke anak nanti. Apa-apa itu kamu ini pokoknya emosi sesaat itu dilampiaskan ke anak. Jadi saya pingin ilmu ini continue, berkelanjutan. Jadi ibarat HP dicas terus itu yang insya Allah akan melekat betul pada kami ibu-ibu. Nah kira-kira selanjutnya itu kalau ingin mendapatkan ilmu
mau dapat ilmu yang seperti ini lagi dan lagi ya kelanjutannya. Tangan tadi yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga sebagai tanda yang luar biasa sehingga saya bisa bertanya di acara yang menurut saya juga sangat luar biasa ya. Maaf namanya Bunda. Perkenalkan nama saya Herawati, alamat saya di Karangrejo. Ya, pertama seperti ini. Tadi disampaikan bahwa di kegiatan ini memiliki pelatihan 3 kali atau 2 kali sebulan ya, kalau nggak salah ingat. Yaitu parenting, kegiatan parenting. Ya, benar, parenting. Yang mana, RKI. insya Allah di dalamnya itu banyak sekali ilmu untuk mendidik anak tentunya ya. Jadi saya sangat berharap secara pribadi saya bisa bergabung di pelatihan tersebut. Siap. Ya. Terus silakan Bunda. Terus yang kedua mengenai tadi yang disampaikan oleh Ibu Dokter luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa menurut saya, yang menyatakan bahwa cara mendidik anak ya, karena saya alhamdulillah kurang lebih 6 tahun menjadi seorang ibu, jadi saya sangat penasaran bagaimanakah cara mendidik anak yang benar. Karena saya sendiri dalam mendidik anak itu sering melarang-larang anak saya. Contoh, jangan main ke sana ya, kurang baik kayak gitu. Karena yang ada di pikiran saya menyatakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan anak, yaitu yang mana ada 3 lingkungan, diantaranya lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Jadi saya selalu kayak menjas anak saya, kamu harus sesuai dengan linear antara lingkungan rumah, keluarga, dan juga sekolah supaya dia terarah ke depan. Pertanyaannya, Bun? Pertanyaannya seperti ini, Bu Dokter. Bagaimanakah cara mendidik anak yang benar? Bagaimana cara mendidik anak Karena yang saya benar? masih keliru. Baik, ya. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga, Bunda yang di mangku anaknya. Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah saya diizinkan bisa bertanya di forum ini. Kepada Dokter Fatima, ini yang mau saya tanyakan. Saya ibu dari kedua putri yang masih kecil. Terkadang saya tuh punya ketakutan, takut nanti kalau besar itu salah pergaulan. Nah, seperti itu. Makanya gimana kiat-kiatnya mendidik anak ya, sama seperti yang Bunda tanyakan tadi. Kiat-kiat mendidik anak yang benar supaya nanti saya tidak ada ketakutan seperti itu. Terus Baik, berarti hampir sama ya tadi pertanyaannya ya Bunda. Iya. Terus yang kedua, kiat-kiat supaya saya tidak mudah marah, bisa meredam emosi gitu loh Bunda. Karena ya apalagi pandemi seperti sekarang ya, sering online, jadi sedikit-sedikit anak kena pelampiasannya seperti itu. Seperti itu Bu Dokter. Baik Bunda Indah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan. Langsung saja saya sampaikan ke Bu Dokter untuk menjawabnya. Ini yang pertanyaan hampir mirip ya, terkait bagaimana mendidik anak dari Bunda Herawati dan Bunda Indah. Kemudian yang dari Bunda Yesi, kelanjutan dari acara ini nanti insya Allah saya yang bisa sedikit menambahkan. Ya, silakan. Terima kasih, Jadi saya rekap ya semuanya Ibu-Ibu ya. Pertanyaan nanti kalau ada yang lupa nanti diingatkan BK. Baik. Ibu-Ibu, sebenarnya memang ini hanya baru tadi saya bilang penerimaan ya, penerimaan calon dokter. Nanti besok kalau Ibu mau buka kelasnya, saya dengan senang hati. Kalau misalnya di puskesmas setempat tidak akomodir, kita akan fasilitasi Ibu jika ingin membuat kelas-kelas. Karena pada dasarnya itu yang dibentuk semua ada ya Pak Sobari tahu ini mungkin di Dewan, bahwa di lingkungan masyarakat itu ada istilahnya UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi memang yang dicita-citakan sebenarnya adalah masyarakat yang mandiri. Yang tadi saya bilang, petugas itu nggak akan mampu untuk
Ibaratnya membuat sehat. Jumlahnya terbatas sekali ya. Jadi kita mengkader orang. Nanti dari orang 5, 10 itu lagi yang meneruskan ilmu seperti itu. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Jadi sebenarnya semua jadi masyarakat punya kemandirian di dalam memperoleh kesehatan ya, seperti itu. Nah, yang kedua, memang dalam hal tahap-tahapannya ada ya. Tahap-tahapannya ada dari tadi saya bilang dari hamil, balita, usia remaja ya, itu semua ada semua di kelasnya, sebenarnya ada modulnya, sudah ada paketnya, sudah ada, tinggal siap untuk sebenarnya disosialisasikan saja. Jadi kalau misalnya ada berminat boleh nanti buka kelas dengan Bu Eka, mendaftar boleh ya, seperti itu. Terus yang berikutnya yang berkaitan dengan marah-marahan ya Bu, pada dasarnya kita punya sifat marah itu boleh apa enggak? Boleh. Punya sedih boleh apa enggak? Boleh. Punya bahagia boleh? Apalagi boleh ya. Kecewa boleh? Boleh. Yang penting apa Bu syaratnya? Nggak berlebihan. Ya, artinya nggak boleh terlalu kelamaan. Sedih kalau kelamaan berarti tanda-tanda salah satu depresi. Bu, kalau nangis, nah ini yang sering kalau nanti mungkin di kantin juga mungkin pernah dibahas. Anak laki-laki boleh nangis nggak? Boleh. Anak laki-laki boleh lembut nggak? Boleh. Kadang kan akhirnya suka nggak boleh, atau nangis itu nggak boleh, cengeng banget. Saya punya pasien rata-rata dari lansia sampai remaja yang sudah bisa diajak ngobrol ya. Kalau saya agak lama sedikit ngobrolnya, kadang nanti berakhir dengan nangis. Nanti kalau udah nangis, Bu, saya bilang, dia tahan, udah berkaca-kaca gitu. Bu, nangis aja, jangan ditahan. Menurut Ibu kalau nangis ditahan akhirnya Nyesek ya. Nyesek. Makanya ada orang keluhannya sakit dada, sakit kepala gitu ya. Itu karena apa? Emosi-emosi itu nggak disalurkan ya. Makanya Ibu nggak usah terlalu kita kadang komentar. Saya kadang gitu di puskesmas kalau ada pasien marah-marah, antriannya dia kok belum dipanggil-panggil, marah-marah. Kadang perawat juga ikut-ikut marah kan. Ini bahkan dosa sabar banget. Saya bilang dosa marah, dosa terpancing. Karena memang kadang kalau orang hipertensi harus dilampiaskan gitu. Ada memang terbawa ya. Jadi akhirnya kita yang memang harus mengerti gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu tadi yang sudah ada hipertensi dengan DM, jangan dipancing dengan emosi terus-terusan ya, karena nanti akhirnya penyakitnya tambah lagi gitu ya, tambah lagi. Nanti bisa, makanya tadi saya bilang ketika kita sakit, kita menerima ya, dulu bahwa kita sakit, seperti itu. Terus kalau gitu nanti gimana? Kita akhirnya berubah sifat kita. Kita rubah dengan sifat apa? Kita mau tahu penyakit kita. Kita cari nih apa penyebabnya nih, apa pemencetusnya nih, apa yang mempercepat nih. Gitu. Apa makanan yang boleh nggak, apa yang enggak. Saya dulu pernah punya kenalan dosen di teknik tapi ya. Itu Masya Allah Ibu, ini contoh yang bagus banget. Istrinya kena kanker nasofaring. Secara teoritis kanker nasofaring itu usia 5 tahun umurnya. Maksudnya diprediksi 5 tahun bakal meninggal. Jadi dia operasi, istrinya operasi di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Padahal dia profesor waktu itu, tapi dosen teknik. Dan akhirnya tapi Bu, itu dia kalau menjelaskan, Mbak, ibunya kenapa Pak? Itu dia kalau menjelaskan tuh kayak dokter, pinter banget. Itu dia begini, sebab-sebabnya stadium berapa apa, dia ngerti banget suaminya itu, luar biasa. Dan sampai sekarang Masya Allah istrinya masih sehat-sehat. Iya. Ya. Mungkin Masya Allah ya, waktu kita ini sangat terbatas. Rasanya pengen lagi mendengarkan ya dari Bu Dokter Fatimah. Satu tadi yang terkait kelanjutan acara-acara seperti ini menarik sekali ya kalau bisa kita buka kelas-kelas. Dan ini nanti masuknya di dalam program, bisa di dalam program yang diselenggarakan oleh BPKK. Yang sudah rutin kita selenggarakan adalah kajian rutin RKI itu atau kantin RKI ya, setiap 2 pekan sekali. Dan sekarang itu temanya memang bedah buku tentang pendidikan, parenting gitu ya. Jadi dan di minggu yang berikutnya selain yang 2 minggu itu ada tema-tema yang umum sifatnya. Nah di situ
hal-hal lain bisa diangkat ya, kadang tentang literatur keuangan atau tentang emosi dan sebagainya, atau masalah ekonomi, di situ bisa. Nanti monggo bunda-bunda tadi yang sangat tertarik bisa menghubungi panitia kalau saya pengen gabung RKI kayak apa gitu ya. Nah, monggo di situ ya. Dan nanti kita juga bisa memikirkan apakah ada kelas-kelas khusus terkait kesehatan ya, seperti itu. Mungkin mau nambahkan Ya, ya, Kak. Ibu-ibu sebenarnya dari Kemenkes sudah ada modul kesehatan remaja. Itu bukan melulu tentang penyakit, bukan, tapi tentang bagaimana satu pertemanan, kedua tentang bagaimana bisa menghargai diri, ketiga bagaimana tentang memutuskan, belajar memutuskan, keempat internet dan kesehatan reproduksi. Saya terus terang, kemarin ketika ikut TOT, saya juga akhirnya terbelalak karena kebanyakan kita sekarang ini kan suka ngelarang ya, main HP terus sama anak. Iya nggak Bu? Kita suka bilang, kamu nih main HP terus, sampai akhirnya kita yang emosi, kita yang marah, kita yang sakit kan Bu. Tapi ternyata Bu Eka ditanya sama waktu itu sama pematerinya, ibu-ibu sendiri suka main HP enggak? Orang tuanya sendiri sering main HP enggak? Ya enggak Bu? Sampai akhirnya ada yang ekstrim. Maaf ya Bu Kak, saya nggak pernah megang HP kalau di rumah. Kenapa? Karena anak saya supaya nggak megang HP juga. Ada yang seperti itu. Padahal lihat HP ada sisi positifnya nggak Bu Kak? Ada. Boleh nggak kalau gitu? Boleh, asal terkontrol ya. Nah, jadi itu yang diajarin. Boleh sebenarnya karena sekarang era digital, ya kan? Absensi pakai HP, jualan pakai HP, guru belajar pakai, semua pakai HP. Kalau anak kita dilarang main HP, terus maunya ibu apa nih? Pasti bingung kan anak-anak ini kan? Ibu sendiri main HP. Jadi sebenarnya ada tekniknya diajarkan. Bagaimana supaya punya keterampilan untuk main HP-nya itu sisi positifnya, sisi negatifnya yang tidak diambil. Dan banyak sebenarnya modul-modul materi-materi yang semuanya berkaitan hanya yang seperti itu aja Bu. Iya, iya. Seperti itu. Artinya yang kita masih bisa atur di rumah ya, di bawah kontrol ibu-ibu sekalian yang insya Allah siap. Ini nanti semua adalah dokter-dokter di rumah yang tadi kita tahu ya Bu, saya hanya ambil satu kesimpulan sebelum kita mengakhiri sesi ini, bahwa yang namanya sehat ya Bu, itu tadi tidak hanya sehat fisik tapi juga fisik, psikis atau pikiran kita, kemudian spiritual kita, jangan lupakan spiritual yang harus kita jaga, dan juga terakhir sosial. Jadi hari ini kita punya beberapa ilmu baru ya, Masya Allah, yang rasanya semakin kita belajar semakin banyak yang kita pengen tahu. Mudah-mudahan nanti ada agenda-agenda berikut dari RKI ya yang kita bisa ikutin, yang insya Allah semua bermanfaat. Demikian mungkin saya sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak ya pada narasumber kita Ibu Dr. Fatimah pada siang sampai sore hari ini yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan ibunda-bunda sekalian yang hebat. Hai. Hai yang di belakang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan pantun ya. Makan kentang di tengah sawah, jangan sampai kentangnya jatuh. Battery low. Saya jadi lupa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakumul khair kepada Ibu Eka Citra dan Bu Dr. Fatimah atas penyampaian materinya. Selamat datang juga kepada Bapak Subari, anggota Dewan kita dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sesi selanjutnya adalah pemberian bunga, buket bunga kepada Ibu Dr. Fatimah dan Ibu Eka. Kepada Bapak San Haji dan Bapak Subari, boleh naik ke atas panggung. Ini kepada Ibu Eka, kepada Dr. Fatimah ya, untuk Bu Eka kepada dari Pak Subari. Ya, bingkisan dari sponsor kita dari Entrasol sebagai pemberi nutrisi kepada ibu-ibu.
Ya. Ya, selanjutnya ya terima kasih kepada Bapak Subari dan Pak Sonhaji untuk foto bersama dulu. Battery low. Bu Heni sebagai Ketua BPKK mohon untuk di atas panggung juga.